Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC di harga termurah lah, menggunakan Ryzen 5 5600G. Seperti contoh yang ada di sini penampakannya, dia itu simple di harga terjangkau, cuma di 4 jutaan. Meskipun mepet 5 juta di 4,8 juta seperti contoh harga di sini. Menggunakan Ryzen 5 5600G di harga terjangkau dengan part yang ada di sini semua, dengan tampilan berwarna hitam dan juga RGB dan juga apa adanya dari segi part yang ada di sini. Karena untuk menghemat budget dan juga masih bisa upgradable sih, jadi masih aman-aman aja. Dan ini sangat cocok sekali untuk ketik-ketik, warnet, dan juga gaming ringan lah, apalagi pemakaian ringan juga, disertai dengan hemat daya menggunakan Ryzen 5 5600G dan juga GPU Vega 7. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang ada di sini, saya menggunakan Ryzen 5 5600G yang box, bukan yang tray. Kalau yang box tersebut memang agak mahal ya, di harga 1.970.000. Karena sebelumnya yang serinya yang tray jadi sulit dicari di marketplace. Dan akhirnya saya membeli yang ini sih, yang serinya box. Di harga di hampir 2 juta sih, tapi nggak masalah untuk yang itu. Udah memakai stok luar bawaan AMD-nya juga di bagian sini. Dan juga ada bonus boxnya sebagai pajangan Ryzen 5 6 core 12 thread, udah lebih dari cukup menggunakan eGPU Vega 7. Dan selanjutnya saya menggunakan Mobo ini Gigabyte B450MK di harga 970.000 untuk yang ada di sini. Dan ini requestan dari usernya, dia tuh pengen memakai ini. Garansinya tersebut dari 3 tahun dari Synek Metrodata. Dan juga di sini penampakannya berwarna hitam, ada list abu-abunya lah. Dan apalagi brandnya sudah terbilang ini bagus, Gigabyte. Di harga terjangkau juga di bawah 1 juta. Dan lanjut saya tuh menggunakan ini RAM dari Midas Force DDR4 3200 untuk kecepatannya. Karena ada dua tipe sih setahuku, 266 dan juga 3200. Tapi kalau yang 3200 di harga untuk duanya ini di 540.000. Harga di pojok situ ya. 2x83 udah lebih dari cukup karena menggunakan eGPU dari Vega 7 di Ryzen 5 5600G. Dan sebagai penampakannya tanpa heatsink sama sekali, kayak telanjang lah dari segi RAM-nya. Dan lanjut saya tuh menggunakan ini SSD NVMe dari Phenom RX yang dimana cuma 256GB. Ini juga requestan dari usernya, cuma memakai yang ini di harga terjangkau juga di 320.000. Yang penting memakai SSD, dan apalagi ini NVMe udah lebih dari cukup di kecepatan tembus di 3000 sih kalau nggak salah untuk yang ini. Di harga terjangkau dan saya tancapkan di bagian tengah sini, sangat kelihatan sekali ada stikernya, stiker Phenom RX. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan power supply ini Deepcool PF500 di harga sekitar 560.000. Emang agak mahal sih dari segi mereknya Deepcool dan juga ini serinya PF yang udah 80 plus watt. Tapi cukup sih kalau misalnya pengen upgradable ke depannya menggunakan GTX 1660 Super, 1660 Ti maupun RX 6500 XT udah lebih dari cukup. Dan juga di sini penampakannya ada tulisan Deepcool dan juga ada list berwarna hijau seperti contoh yang ada di sini penampakannya. Dan apalagi sementara untuk mengangkat PC yang ada di sini karena full loadnya tidak sampai di 100 watt sih, atau enggak lebih sedikit lah. Lihat aja nanti di akhir video dari segi reviewnya. Dan lanjut saya tuh menggunakan ini Phenom RX Prava di harga 440.000 yang ada di sini. Dia tuh tipenya MATX udah free 2 fan RGB. Kalau yang fan di bagian belakang ini saya kasih free sih, jadi supaya lebih sinkron dari segi casingnya juga. Dan juga bisa diatur dari segi warnanya, tombol di bagian sebelah tombol power ini, penggantinya tombol reset lah, seperti contoh yang ada di sini ya, untuk mengganti warnanya bisa kan, dia itu sinkron. Karena saya kasih yang fan RGB juga atau sama lah seperti fan casing ini, jadi itu sih bonusnya. Dan kalau fannya cuma 3 aja udah lebih dari cukup supaya sirkulasi udara yang itu udah bagus. Kalau bisa pengen rame dan juga lebih cakep tampilannya, silahkan tambah aja di bagian 2 atas sini, tergantung budget dan juga selera kalian. Kurang lebih seperti itu dan semua yang udah saya sebutkan. Dan apakah ini worth it atau tidak di harga 4,8 juta menggunakan Ryzen 5 5600G dan juga masih bisa upgradable dari segi di GPU-nya, atau kalau ditambah CPU cooler maupun fan case dan juga yang lainnya udah lebih dari cukup sih. Jika budget kalian masih pas-pasan, nggak masalah untuk yang itu. Itu aja dari saya, lanjut ke reviewnya. Yo.
Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan NVMe Phenom RX, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan di 17 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya NVMe di 15 detikan, tapi kalau yang ini di 17 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya. Untuk yang ini dia itu 100% semua, dan juga notnya dia itu perfect. Serta suhunya di 50 derajat terbilang ini panas. Dan lebih baik menggunakan heatsink tambahan di harga 20.000 sampai di 100.000 lah, itu bebas, supaya suhunya bisa di bawah 40 derajat untuk yang ini. Lanjut ke Crystal Disk Mark menggunakan NVMe Phenom RX untuk membaca yang mendapatkan di 2826 dan juga menulisnya di 1887. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu up-to-nya 1900/1700. Dan kalau kita bandingkan, dia itu melebihi semua dari segi realitanya, membacanya terpaut jauh, dan juga menulisnya terpaut di 100-an. Jadi bisa dibilang ini bagus. Lanjut ke HP monitor, menggunakan stok cooler bawaan AMD untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G, minimalnya mendapatkan di 33 derajat, dan juga maksimalnya di 82 derajat. Untuk minimalnya terbilang ini dingin di 30-an. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja. Dan juga maksimalnya saya tes di Cinebench, dan dia untuk paling tinggi di 80-an kecil, terbilang masih aman lah untuk yang ini. Dan lebih baik ke depan yang menggunakan CPU cooler tambahan, supaya lebih dingin suhunya. Lanjut ke gaming, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan normal, mendapatkan di 80 fps, terbilang ini lancar. Di settingan rata kiri masih mendapatkan di atas 60 fps di gamenya GTA 5, jadi masih lancar lah untuk yang ini. Lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 91 fps, terbilang ini masih lancar, mendapatkan di atas 60 fps meskipun di settingan rata kiri. Kalau spesial di settingan medium atau di normal, mungkin masih bisa di 60 fps-an untuk yang ini. Lanjut ke game Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 179 fps. Terbilang ini lancar jaya. Yang dimana gamenya ringan masih mendapatkan hampir menyentuh di 200 fps di settingan high di gamenya Valorant. Lanjut ke Assetto Corsa, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 62 fps. Terbilang ini settingan aman, masih mendapatkan di atas 60 fps meskipun di settingan rata kiri di gamenya Assetto Corsa. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 90 fps. Ini pun juga masih aman, masih di atas 60 fps. Dan kalau semisal di settingan medium mendapatkan di 70-an lah, jadi ini masih aman-aman aja di gamenya Dota 2. Lanjut ke PES 2021, settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 47 fps. Terbilang ini masih lancar, masih mendapatkan di atas 30-an. Dan kalau semisal pengen di 50 sampai di 60 fps, silahkan ke settingan low aja untuk yang ini di gamenya PES 2021. Lanjut ke dayanya. Untuk yang ini minimalnya mendapatkan di 50 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja, terbilang ini irit, cuma di 50 watt. Dan juga maksimalnya mendapatkan di 94 watt. Dalam posisi ini saya tes di gaming, dan dia untuk paling tinggi di 94 watt terbilang masih aman. Dan bisa dibilang hemat listrik juga, masih di bawah 100 watt untuk yang ini. Menggunakan Ryzen 5 5600 dan juga eGPU. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 4,8 juta mendapatkan rakitan Ryzen 5 5600G dengan part yang ada di sini semua, bisa dibilang masih masuk akal dan juga bagus lah dari segi rakitannya. Dan juga ke depannya masih bisa menambahkan GPU di GTX 1650 maupun di GTX 1660 Super maupun Ti. Ini masih aman, power supply-nya masih ngangkat.
menggunakan Deepcool PF500. Dan juga ini termasuk harga termurah, masih mendapatkan di bawah 5 juta dengan tampilan berwarna hitam RGB. Meskipun beberapa part-partnya itu biasa aja, nggak masalah sih untuk yang ini, karena menghemat budget. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja kalau kalian berminat untuk part-part yang ada di sini semua, menggunakan DSNI 5600G dan juga tampilan berwarna hitam RGB. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nanti akan video lain yang menarik review part PC dan juga rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.